Kabar gembira dari Sri Mulyani. Yang pertama, kabar terkait dengan Sri Mulyani telah menyiapkan 50,8 triliun rupiah untuk pembayaran gaji ke-13. Yang kedua, informasinya terkait dengan dana 4 juta rupiah yang disiapkan Taspen bagi pensiunan PNS kategori ini di luar gaji pokok. Nah, jadi itu dua informasi yang akan kita sampaikan pada pagi sore hari ini. Informasi yang pertama, Sri Mulyani siapkan 50,8 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 yang siap ditransfer bulan Juni 2024. Sri Mulyani bilang pajak THR dan gaji ke-13 PNS ditanggung negara. Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan menanggung pajak terhutang dalam gaji ke-13 aparatur sipil negara. Ada pertanyaan, pajak terhutang untuk gaji ke-13 itu semuanya ditanggung pemerintah. Jadi sudah masuk ke dalamnya pajak ditanggung pemerintah. Jadi yang diterima tidak dipotong pajaknya, tegasnya dalam konferensi pers beberapa bulan yang lalu. Sri Mulyani menegaskan bahwa untuk gaji ke-13 akan dibagikan pada Juni 2024. Dia pun yakin dampak pembayaran akan dirasakan oleh pemerintah. Sri Mulyani berharap para ASN akan menggunakan uang itu untuk berbelanja di dalam negeri. Dengan demikian, belanja yang dilakukan ASN akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan. Adapun pembayaran gaji ke-13 yang dilakukan pada Juni akan dirasakan dampaknya pada kuartal 2 2024. Sri Mulyani mengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 tahun 2024 ini sebesar 99,5 triliun rupiah. Dari nilai tersebut, sebanyak 48,7 triliun akan dibayarkan untuk keperluan THR. Sisanya 50,8 triliun akan dibayarkan untuk gaji ke-13. Nah, itu ya. Kemudian informasi kedua terkait dengan dana tambahan 4 juta bagi pensiunan PNS kategori ini di luar gaji pokok yang siap ditransfer Taspen pada bulan Juni 2024. Gaji pensiunan selalu menjadi topik pembicaraan, khususnya baru-baru ini banyak PNS yang sudah memasuki masa purna tugas. Gaji pensiunan PNS sudah dipastikan naik sejak Januari 2024. Dengan bertambahnya jumlah PNS yang baru menginjak usia pensiun, masih banyak yang memastikan nominal gajinya. Gaji pokok pensiunan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 sebagai berikut. Golongan 1 mendapatkan gaji sebesar Rp1.685.700 sampai Rp2.176.100. Sedangkan golongan 2 mendapatkan gaji sebesar Rp1.685.700 sampai Rp3.094.000. Untuk golongan 3 mendapatkan gaji sebesar Rp1.685.700 sampai Rp3.885.600. Lanjut golongan 4.
mendapatkan gaji sebesar 1.685.700 sampai 4.775.900. Adapun gaji pensiunan PNS yang berstatus janda atau duda nominalnya sebagai berikut. Golongan 1 sebesar Rp1.311.072. Golongan 2 sebesar Rp1.311.072 sampai Rp1.540.224. Golongan 3 sebesar Rp1.311.072 sampai Rp1.934.240. Golongan 4 sebesar Rp1.311.072 sampai Rp2.379.440. Selain itu, pensiunan PNS dengan kondisi tertentu. Pensiunan PNS dengan kondisi tertentu akan menerima dana tambahan dari Taspen. Nominal uang tambahan yang diberikan yaitu sebesar 4 juta di luar gaji pokok. Hal tersebut diatur dalam PMK nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK 02/2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Dana tambahan tersebut akan diberikan sebagai uang duka pada pensiunan PNS yang kehilangan anak atau uang asuransi kematian. Asuransi kematian tersebut juga akan diberikan kepada PNS aktif dengan kondisi yang sama. Jika hal tersebut menimpa pada pensiunan PNS sebelum Juni 2024, maka pensiunan PNS dapat mencairkan uang tersebut bersamaan dengan pencairan gaji pokok dengan adanya surat kematian hingga akta kelahiran sang anak. Demikian informasi mengenai dana tambahan atau uang asuransi kematian bagi pensiunan PNS. Semoga bermanfaat. Kemudian ada lagi sebagai informasi tambahan terkait dengan korupsi PT Taspen yang lagi booming. Dirut Utama ANS Kosasih yang telah dijadikan sebagai tersangka sebagai kasus korupsi Taspen 1 triliun rupiah. Diduga melakukan korupsi dengan mana dia ini. KPK melakukan pemeriksaan terhadap Dirut Utama nonaktif PT Taspen Antonius NS Kosasih pada Selasa 8 Mei 2024 lalu. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di Taspen. KPK sempat menyebut Kosasih telah berstatus tersangka. Tadi juga salah satu pihak dipanggil tersangkanya, kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta beberapa waktu lalu. Jadi adapun sebagai pejabat BUMN, Kosasih bertanggung jawab untuk menyampaikan harta kekayaannya. Menurut LHKPN, harta ANS Kosasih bertambah 7,68 miliar selama masa kepemimpinannya di Taspen.